tion la menjolin jalero tuan tepek telam. Inilah senandung lagu kerinduan didendangkan oleh penenun Maumere Flores. Di antara kepulauan Nusantara terdapat rangkaian kepulauan yang menawan, yaitu rangkaian kepulauan yang berjajar dari Pulau Bali ke arah timur ke wilayah Nusa Tenggara. Jika kita amati wilayah Nusa Tenggara dengan ribuan pulaunya, mempunyai kesamaan akan kreasi seninya. Dari karya-karya mereka, yang menarik adalah hasil kain tenunnya. Karya ini menyebar di seluruh rangkaian Nusa Tenggara. Dari wilayah Sumba, ibu-ibu terampil menenun. Kain tenun di Sumba Barat, salah satunya, difungsikan sebagai tanda kehormatan bagi para tamu. Di Maumere Flores, kain tenunnya selain difungsikan dalam acara-acara adat, juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika upacara adat menanam padi, ibu yang membawa bibit padi, dia harus memakai kain ini. Kepercayaan lokal, mereka percaya bahwa kebun akan terhindar dari wabah, penyakit, dan juga pengaruh-pengaruh negatif. Bakat menenun ini tidak berhenti di sini. Semakin ke timur, tepatnya di Pulau Alor, ibu-ibu menenun kain tenun ikat. Dan hasilnya, berbagai pujian dan decak kagum tiada pernah henti terlontar dari wisatawan yang berkunjung ke wilayah Nusa Tenggara. Kota Kalabahi adalah ibu kota Kabupaten Alor, tempat yang kini terus menggeliat sebagai tujuan wisata. Alor merupakan wilayah perpaduan ekstrim antara daerah pesisir dan pegunungan terjal. Sulit dijawab kapan tepatnya masyarakat Indonesia mengenal teknik dan seni menenun. Namun apa yang menjadikan masyarakat Alor mempunyai keterampilan menenun? Banyak cerita legenda yang menjelaskan mengapa warga Alor pada umumnya suka menenun. Cerita tentang legenda-legenda dengan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti legenda Nini Ekosari. Kisah legenda ini diceritakan oleh Bapak Ahmad Kalai. Jadi yang diceritakan Bapak tadi itu tentang awal mulanya orang masyarakat Alor itu menenun, khususnya di Alor kecil. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki dari gunung, dari Bampelola, dia turun ke laut mencari ikan gitu. Dia mencari ikan. Tempat untuk dia tinggal. Cerita bermula ketika seorang pemuda bernama J. Bampalola dari bukit tempat dia bekerja melihat pemandangan laut yang begitu jernihnya. Hingga suatu ketika ia melihat keajaiban dapat melihat kegiatan di dasar laut. Ada seorang putri yang sedang memintal benang. Bergegaslah ia pergi ke laut. Namun apa yang disaksikan di atas bukit ternyata hanyalah beberapa ikan mulut panjang. J. Bampalola kemudian menyelam dengan hasrat agar dapat bertemu putri si pemintal benang. Namun ternyata kekecewaanlah yang hadir. Putri yang dicarinya tak kunjung dijumpai. Yang ada hanyalah ikan-ikan bermulut panjang. Sebagai pelipur kecewa, salah satu ikan mulut panjang ditangkapnya dan dibawa pulang. Sesampai di rumah,
ikan digantungkan di pohon depan rumah. Seperti biasanya, Jay Bampalola setiap harinya pergi ke kebun. Tapi ketika dia pulang, itu di dalam di tempat itu, di rumahnya itu sudah ada makanan macam-macam gitu. Hari berikutnya seperti itu juga. Jadi dia penasaran, siapa yang kira-kira masak begitu. Akhirnya satu waktu dia berteduh di bawah pohon besar sambil mau ngintip ke dalam rumah, kira-kira siapa yang masak begitu. Dia tiarap sambil merayap sambil ngintip dalam rumah itu. Bukan rumah, dia di bawah apa? Di bawah pohon. Oh, jadi itu apa? Ikan itu juga gantung di rantai. Terus Bapak Jay Bampalola juga di ini. Dia juga sembunyi di bawah pohon beringin. Iya, maksudnya itu siap makan itu tidak di dalam rumah. Tidak. Di luar. Oh ya. Begitu dia perhatikan, dia amati, ternyata yang keluar dari perut ikan, dari pusatnya itu seorang perempuan gitu. Begitu perempuan ini lompat, ya, dia lompat gitu. Dijaga usahakan supaya dia tidak dapat dilihat. Nah, supaya tapi si orang tua ini, Pak Jay Bampalola ini mengecilkan badannya supaya tidak dilihat sama si perempuan itu tadi begitu. Lama-lama dia makin dekat, ya, dia makin dekat tapi mengamati begitu. Begitu si perempuan tidak lihat, langsung ditangkap begitu, ya. Begitu ditangkap, dipeluk, terus perempuannya mati, meninggal. Terus dia nangis, si Bapak Jay ini, ya, dia menangis, kasihan, ya, kenapa kok tiap hari dia yang menyiapkan makan untuk saya. Begitu saya sudah ketemu, terus dia mati begitu. Jadi di saat itu dia menangis sampai seperti terlena begitu, ya. Terus seperti dia mimpi kalau si perempuan ini bilang tidak usah menangis gitu, ya. Ambil saja ini di pusar ini. Pusar ini saya taruh di testa di dahinya dia, langsung bisa hidup gitu. Di dahinya putri ini, ya. Di dahinya putri ini langsung putrinya hidup. Dan itu dilakukan begitu. Akhirnya putrinya hidup. Terus mereka berdua bincang-bincang begitu. Tanya, kan belum kenal nih. Jadi yang putri tanya, asalnya dari mana gitu, ya. Terus si bapak menjawab, saya dari gunung begitu, dari Bampalola. Nah, nama saya Jay Bampalola begitu, Jay Bampalola. Terus si Bapak Jaynya bertanya kembali, terus kamu siapa namanya? Dia bilang, saya Nini Ekosari begitu. Cerita legenda Ninik Ekosari berakhir dengan bahagia, di mana Jay mempersunting sang putri sebagai istri setianya, dan Jay Bampalola menjadi suami yang dikasihinya. Dikala merasa rindu pada suaminya yang pergi bekerja mencari nafkah, di saat itulah Nini Ekosari menenun motif sesuai getar jiwanya, sesuai apa yang ia rasakan. Terciptalah motif yang tampak di kain tenunnya, sehingga motif yang terekspresikan bukan lagi sebagai motif yang tergambar, namun merupakan doa, permohonan seorang istri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar sang suami yang sedang berjuang mencari nafkah bagi keluarga kelak dapat pulang, kembali selamat berkumpul bersama keluarga, dan membawa hasil yang melimpah. Bapak Ahmad Kalai bukan saja pandai bercerita tentang legenda-legenda di Alor, laki-laki ke perempuan. Naga laki perempuan sama. Namun beliau juga seorang perancang motif yang handal. Istrinya yang mewujudkan hasil rancangannya, seperti rancangan naga ini. Untuk membentukkan motif apa saja
itu pengrajin yang kita tahu bahwa ya rata-rata mungkin pendidikannya SD atau tidak tamat SD, tapi memang mereka luar biasa sekali berimajinasi untuk mengikat atau membuat motif yang tadi seperti saya sampaikan bahwa mereka terinspirasi membayangkan ketika suami mereka mencari di laut. Jadi misalnya membuat motif ikan, tidak pakai pola, tapi dalam berimajinasi mereka tuangkan di dalam mengikat benang yang sudah mereka rangkai dalam bentuk frame. Terus mereka tinggal mengikat, mencelup, mengikat sampai membentuk motif seperti ikan. Itu salah satu contoh. Setelah motif itu terbentuk, mereka tinggal menenun. Jadi memang mereka luar biasa sekali tanpa diajari, tanpa pendidikan khusus. Karena ini memang tumbuh dari alam, gitu. Motif tenun kain alor mempunyai makna filosofi. Kain alor juga merupakan pengejawantahan sosial bagi masyarakatnya dan penghubung antar suku. Dan dari jenis-jenis tenunan yang tadi saya sebutkan itu dipakai di saat upacara-upacara adat. Dan itu kelihatan sekali. Kita melihat bahwa di sini ini keturunan pemimpin raja, lalu di sini keturunan kapitan dan seterusnya. Itu kelihatan sekali ketika ada upacara adat. Dan itu khususnya di semua wilayah di alor sini, terutama yang kalau di alor kecil itu dipakai sampai saat ini ketika upacara adat. Di beberapa wilayah yang lain pun sama. Misalnya di kerajaan Kolana, di kerajaan Kui itu pun demikian. Jadi penggunaan tenunan yang sesuai dengan stratanya itu dimanfaatkan, dipakai pada saat upacara adat.